NPM 2024-10-2020 kelas A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang artikel saya, yaitu eksistensi bahasa Indonesia di era baku, kompetensi digital, analisis sosiolingvistik terhadap literasi istilah media sosial di kalangan generasi Z. Di era globalisasi masih aktif bahasa Indonesia terhadap tantangan dualisme struktural antara pembahasan bahasa Indonesia baku dan menerapkan aktivitas bahasa Indonesia dan analisis terhadap kompetensi sikap dengan bahasa menggunakan metode bauran. Penelitian ini menangkap fenomena kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja secara diprioritas melakukan interaksi remaja secara dimulatif melakukan ahli kode dan campur kode. Dan adapun bahasa bukan sekedar alat komunikasi mekanik, melainkan mencerminkan dari struktur sosial media. Kebudayaan dan dinamika berbeda pada terus bergerak dalam konteks kehidupan. Bahasa Indonesia memegang posisi yang sangat sakral dan strategis sebagai bahasa persatuan. Dilangkrakkan sejak sampai Pemuda 1928. Dibawa dan fungsi sebagai pemimpin konflik nasional yang kreatif diambil alih langkah kondisi melalui penyusunan tada. Dan namun memasuki ketiga abad ke-21, Jackson terhadap mengalami diskursi digital fenomen akibat aliran generasi baru dan media sosial terhadap antagonisme proporsional seperti TikTok, Instagram, Threads, dan X media sosial terhadap awan informasi dan menggunakan waktu menentukan. Kebanyakan sebelum bahasa baru ini sering disebut sebagai bahasa gaul digital cyber dan dilanjut menciptakan generasi Z lahir dan tumbuh bersama gawang alat mereka menjadi bergerak dan kampanye digital presentasi yang melalui aktivitas dan bahasa
jadi kepeliharaan terhadap berkesan. Dan adapun generasi Z lahir bertumbuh bersama pegawai di tangan mereka menjadi pemain gerakan utama dari eksplorasi pembahasan ini. Di sisi bahasa gaul digital menerima kreatif yang berdasarkan remaja dan prekar. Bahasa instrumental yang memiliki kekhawatiran terkait apakah interaksi paparan situasi yang tinggi terhadap bahasa populer dalam media sosial secara perlahan akan mengatasi kemampuan generasi Z mudah dalam menyusun, memahami, dan menghargai bahasa Indonesia yang baku. Bagaimana interaksi, pola pembentukan, dan progresi bahasa gaul dinamika digunakan oleh generasi sosial media saat ini. Dan adapun teori bahasa sosiolingguistik memandang bahwa tidak pernah bersifat humor dan Husserl 1996 menyatakan bahasa variasi bahasa terjadi karena penurunnya tidak berada dalam statistik yang sosialisasi dalam taraf linguistik. Ragam gaul sebagai aktor atau sian yaitu variasi bahasa yang bersifat rahasia kompal dan menggunakan oleh kelompok sosial media untuk memperkuatkan sosial integrasi kelompok disebut di era digital. Sifat rahasia ini bergeser menjadi sifat evaluasi dalam melaksanakan ketersebut menjadi identitas konteks. Dan adapun konsep dialistik Peksukon dan Puksima. Sihar Peksukon 1959 memperkenalkan istilah diglosia untuk menggambarkan situasi masyarakat yang menggunakan dua ragam bahasa yang berbeda dalam fungsi sosial media yang berbeda. Dan adapun ragam tinggi HIK atau hipotesi digunakan untuk mengklasifikasi formal tulisan ilmiah, mempertahankan dan agama, sementara ragam penelitian ini bahasa Indonesia baku sebagai ragam tinggi, sedangkan bahasa gaul bertindak sebagai ragam rendah. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan pendekatan metode bauran eksploratif atau exposition mirrored method untuk menggambarkan atau utuh aturan untuk mendalam. Pertama, pengumpulan data kualitasi. Kedua, pengumpulan data kualitatif. Tipologi dan pola pembentukan kosakata gaul digital. Berdasarkan analisis kualitas terhadap korpus dan media sosial ditemukan bahwa
pembentukan kesulitan generasi tidak secara acak, melainkan mengikuti pola-pola tertentu yang sangat interaksi. Beberapa pola dominan berhasil meliputi dan adapun penyerapan dan adaptasi bahasa Inggris atau enologisme dan aktomisasi dan pendekatan ekstrem materis atau pembalikan suku kata. Analisis kualitas durasi media sosial PS kompleks bahasa baku dan kualitas menjanjikan kecelakaan yang menarik antara durasi konsep konten digital dengan kemampuan mendeskripsikan kata baku. Rata-rata respon 72%. Menghabiskan waktu lebih dari 3 atau sampai 5 jam per hari di media sosial. Ketika di